اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشقي وأنزارتي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah niyatin Allah Ta'ala wa hasil maqasidana wa yasir umurana wa yaqdi hawaijana min hawaiji dunia wal akhirah. Wa alaniyan Allah Ta'ala yarzuquna wa yasiru alaina wa yuballighuna li ziyarati Ka'batil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah bil hajji wal umrah wa li ziyarati maqami nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi sana wa kullu sana bi rahmatik wa karamik wa judik ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa ya mujibas sayyidin wa ya rabbal alamin wa bi jahi sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa adaniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumat wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa hadatsal mukarramin wal muhtaramin. Segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKM Sijami'ul Mubarak. Hadis arba'in, tandaan saya masih di halaman 21, hadis yang ke-24. Ada di baris 5 baris dari atas. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Ada di agak sebelah kiri. Ya ibadi innakum tukhti'una. Halaman 21, 5 baris dari atas. Kalau udah dapat, ambil berkah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an wastaghfiruni aghfir lakum. Allah. Lanjutan dari hadis qudsi riwayat Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah, yang ibadi, arti kalimat wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una, sungguhnya kalian itu semuanya bersalah. Ay takhti'una, boleh dibaca tukhti'una, boleh dibaca takhto'una. Nanti di sarah ada penjelasannya. Bil-laili wan nahar, siang malam kalian melakukan kesalahan. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Wastaghfiruni, maka mintalah ampunan dari aku, aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Itu arti secara kalimat. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bid-dhammi ta wa kasri ta 'alal masyhur. Menurut pendapat yang paling masyhur, dibacanya tukhti'una dengan dhammahnya ta, dengan dhammahnya dha, bidhammi ta dengan dhammahnya ta. Tuh, ya berarti tukhti'una wa kasri ta. Ta-nya kasrah, tukhti'una. Pendapat yang paling masyhur, ta-nya dhammah, ta-nya kasrah. Wa ruwiya bi fathihima ala wazni ta'malun. Boleh juga dibaca takhtauna dari khata'a yakhtau, bersalah. Kalau tukhti'una, kalian melakukan kesalahan. Kalau takhtauna, kalian bersalah. Kalimat bahasa Arab begitu banyak caranya. Boleh dibaca tukhti'una, boleh dibaca takhtauna. Bi fathihima, dengan memfathahkan keduanya, ta dan ta, takhta berarti. Maksudnya, artinya wal makna annakum taf'aluna al khati'ata. Maknanya, artinya kalian itu ya bersalah atau melakukan kesalahan, taf'aluna al khati'ah, melakukan kesalahan, memperbuat kesalahan. Kata-kata kesalahan al-dhanba, yaitu dosa. Ya, kesalahan itu ya yang dimaksud kesalahan adalah melakukan dosa. Ya, karena kesalahan itu menyebabkan orang menjadi dosa. Kapan itu kalian lakukan? Kata Allah, bil-laili wan nahar, siang malam. Kalian melakukan kesalahan siang dan malam. Ya, kalian melakukan kesalahan, melakukan dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, tapi jangan khawatir wahai hamba-hambaku. Lihat maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah, maha ghafurnya Allah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, aku Allah
akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tuh, aghfiru dzunuba. Ya, Allah gunakan itu fi'il namanya fi'ilul madhi, fi'ilul mudhari yang mengandung pengertian terus menerus aku ampuni dosa-dosa kalian. Jami'a, semuanya, yang besar, yang kecil aku ampuni. Ya, kata-kata Allah ampuni bukan cuma diampuni tapi asturuha wa'afu anha. Aku tutupi itu. Ya, dosa-dosa kalian, kejelekan kalian aku tutup. Itu kata-kata diampuni. Enggak dibuka di hadapan umum. Ya, enggak dibuka seperti umat-umat terdahulu. Ya, umat-umat terdahulu kalau mereka melakukan satu perbuatan dosa langsung tertulis di atas pintu rumahnya. Jadi orang semuanya tahu. Oh, dia habis zina, tertulis di atas pintunya, semalam habis zina. Dia habis mencuri, tertulis di pintunya, besok pagi kelihatan tuh orang yang lewat semua menyaksikan, semalam dia habis nyolong. Ya, dia membunuh orang, langsung tertulis di atas pintu rumah, di atas pintu rumahnya. Dia habis membunuh dan lain sebagainya. Nah, tapi kita ya asturuha, aku tutup itu semua. Aku enggak singkapkan itu, aku enggak tampakkan itu, wa'afu anha. Dan juga selain aku tutup, aku maafkan itu. Ya, dosa-dosa semuanya tuh aku maafkan. Di dalam catatan kaki hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, itu di kitab Syarah ada anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, kata Nabi itu semua manusia itu pasti bersalah, pasti pernah melakukan kesalahan, kecuali nabi-nabi dan rasul. Mereka maksum, mereka terhindar dari dosa. Kalau yang namanya manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, wa khairul khata'in, kata Nabi, sebaik-baik orang yang bersalah itu orang-orang yang punya dosa itu at-tawwabun, orang-orang yang taubat. Nah, sehingga waqala ba'du salihin, ulama-ulama salihin, sebagian ulama-ulama salihin mereka menulis dalam kitab dalam syair, ya, dalam syair, dalam syairan mereka tulis itu ana mudnibun, ana mukhtiun, ana asiyun, huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa kafiyun, gabil tuhunna salasatan bisalasatin la yaghluban awsafuhu awsafi. Ya, kata ulama-ulama, ana mudnib, saya adalah pendosa, ana mukhti, saya adalah orang yang selalu berbuat salah, wa ana asi, saya adalah pelaku dosa, huwa ghafirun, tapi dia Allah maha pengampun, huwa rahimun, dia Allah maha memberikan rahmat, huwa kafiyun, dia adalah saksi dari kemaksiatan yang saya lakukan. Tapi gobil tuhunna salasatan bisalasatin, aku hadapkan pendosa, pelaku salah, tukang maksiat, aku hadapkan 3 hal di atas dengan 3 hal di depan. Huwa ghafir, dia Allah maha pengampun, huwa rahim, dia Allah maha ya kasih dan sayang, huwa kafi, dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha menyaksikan apa yang aku lakukan. Tapi kalaupun begitu, walat tagluban awsafuhu awsafi, tidak akan dapat mengalahkan sifat-sifatnya Allah itu akan sifat-sifat aku. Ya, ampunan Allah tidak akan ya dapat terkalahkan dengan dosa-dosaku. Ya, kesalahan yang aku lakukan nggak mungkin dapat mengalahkan Rahman Rahimnya Allah. Ya, kemaksiatan yang aku lakukan nggak mungkin Allah nggak hapuskan. Ya, karena Dia yang maha tahu. Nah, itu ya ulama-ulama, ya sebagian ulama-ulama salihin ya tulis itu syairan. Wahada kagaulihi ta'ala, ini sama dengan firman Allah Ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tuh, kata-kata Nabi, kata hadis qudsi, ana yaghfiru dzunuba jami'a, sama dengan firman Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Allah itu akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Huwa amun maksusun bighairi syirki. Itu adalah dosa-dosa umum ya, yang dikhususkan selain dosa syirik. Wa ma la yasha'ullahu maghfiratuh wa ma yasha'ullahu maghfiratah. Dan orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan ampunannya, liqaulihi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni dosa-dosa apapun selain syirik. Ya, selain musyrik. Nah, dua ayat ini, wasababun nuzuli hatainil ayataini. Sebab-sebab turunnya ini dua ayat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu sebabnya Marwiyan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, hadis yang diriwayatkan Rasulullah Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, "Ata Wahsy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Ya, Sayyidina Wahsy sebelum masuk Islam datang menghadap Nabi. Ya, Sayyidina Wahsy datang menghadap Nabi sebelum masuk Islam. Apa kata dia? Faqala ya Muhammad. Dia panggil dengan songongnya langsung nama ya Muhammad. Ya, nama Nabi nggak boleh dipanggil langsung namanya. Ya, padahal kalau orang yang udah tahu etika, udah tahu akhlak, ya, nggak boleh panggil namanya. Allah aja nggak pernah manggil nama Nabi dengan sebutan ya Muhammad, nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada itu ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, itu yang ada. Ya mudathir, ya muzammil. Nah, itu yang ada. Ya, nggak ada kata-kata Allah panggil Nabi itu ya Muhammad, nggak ada. Allah saja ajarkan itu akhlak. Ya, panggil Nabi itu ya nggak pernah panggil namanya. Ini Sayyidina Wahsy karena dia belum masuk Islam, langsung dia katakan ya Muhammad. Wahai Muhammad, kata dia. Ya, ataituka mustajiran fajirni hatta asma kalam Allah. Wahai Muhammad, kata dia, ya, wahai Nabi Muhammad, ataituka, aku datang kepada engkau mustajiran, minta dikasih kerjaan, cari kerja. Sayyidina Wahsy cari kerja, kata dia, minta dikasih kerjaan sama Nabi. Fajirni, ya berikan kerjaan sama aku, hatta asma kalam Allah, supaya saya dengar nanti firman-firman Allah yang turun sama engkau. Saya dengar. Saya cuma dengar dari orang, katanya, biar saya dengar langsung. Bahasa dia begitu. Dia pikir kalau Allah berfirman begini itu suaranya keras sekali. Ya, dia pikir begitu supaya dia dengar firman-firman Allah langsung. Dia pikir kalau Allah berfirman itu orang yang ada di sekitar dia dengar, dipikir. Ya, begitu kata dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Sayyidina Wahsy. Apa kata Nabi? Kuntu ya gad kuntu ahabbu an araka ala ghairi jiwari. Saya lebih suka ya melihat engkau itu ada bukan dekat saya lebih suka engkau jauh dari saya. Ya, falamma taitani mustajiran, tapi kalau ente minta pekerjaan wa anta bijiwari, ya berarti ente selalu dekat sama saya. Kalau bekerja sama saya mah ya hatta tasma' kalam Allah, sehingga kau nanti mendengar firman-firman Allah, kata Nabi. Ya, Nabi, kata Nabi, karena dia belum masuk Islam, kata Nabi, saya lebih suka engkau nggak ada dekat saya. Begitu. Ya, apa kata dia? Kata Nabi dijawab begitu. Tapi langsung fa'anzalallahu, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa illa ma haramallahu illa bil haqq wala yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa azama wa yudha'if lahu minal adzabi yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Turun akhirnya ayat itu. Ya, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyembah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bil haq, enggak pernah melakukan pembunuhan kecuali dengan cara yang benar. Wala yaznun, enggak pernah berzina. Ya, orang-orang itu wa may yaf'al dzalika yalqa azama, kalau orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah atau orang-orang yang membunuh bukan karena kebenaran,
dan dia melakukan perzinahan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, maka dia nanti di hari kiamat akan mendapatkan dosa. Bahkan kata Allah itu, yudha'af lahul azab yaumil qiyamati, Allah lipat gandakan tuh azab buat dia, wa yakhlud fihi muhana, kalau kekalkan dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, terazab, tersiksa. Turun ayat itu. Apa kata dia? Faqala qad fa'alta hadza kullah. Ya, qad fa'altu hadza kullah. Wahai Nabi Muhammad, itu semua sudah saya lakukan. Saya melakukan peribadatan bukan kepada Allah. Saya pernah membunuh orang, saya pernah berzina. Kata dia, pernah saya lakukan semua itu. Ya, ana fi jiwarika hatta asma kalam Allah, tapi saya kepengen ada tetap di sampingmu sehingga saya mendapat mendengar firman-firman Allah. Anzalallahu ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Lanjutan itu ayat illa man taba wa amana wa amila sholihah, kecuali orang-orang tadi telah taubat dan dia beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Nah, baru tuh. Apa kata Sayyidina Wahsy? Faqala arsyarton, kalau begitu ada syarat dong. Saya mau dekat sama kamu. Ya, sama engkau wahai Nabi Muhammad, fala alila amalu salihan. Karena saya belum pernah melakukan amal soleh. Ana fi jiwarika hatta asma kalam Allah, tetap saya kepengen ada di sampingmu sehingga saya dapat mendengar firman-firman Allah. Allah turunkan lagi itu ayat Al-Qur'an, fa anzalallahu ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat musyrik. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kecuali orang-orang akan diampuni oleh Allah selain melakukan dosa musyrik. Ya, wa dzalika liman yasha, itu pun ya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Apa kata dia? Fala ali mimman yasha Allah. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang ada di kata-kata semoga Allah ampuni orang-orang yang dia kehendaki. Mudah-mudahan saya ada di situ. Ana fi jiwarika hatta asma kalam Allah. Saya akan tetap kepengen ada di sisimu supaya saya terus dapat mendengar firman-firman Allah. Allah turunkan lagi itu firman-Nya, ayatnya, fa anzalallahu azza wa jalla, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang buat israf terhadap diri mereka, orang-orang yang melakukan kesalahan dan melakukan perbuatan dosa. La tagnatu min rahmatillah. Katakan kepada mereka itu, la tagnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan frustasi dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang itu semuanya. Ya, kenapa begitu? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dia Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faqala, kata dia, na'am al-an la arasarton. Kalau begitu saya sekarang nggak lihat syarat, udah berarti udah nggak pakai syarat. Fa uslima, ya fa uslimu, maka mulai sekarang saya masuk ke dalam agama Islam. Itu sebab-sebab Sayyidina Wahsy ya masuk ke dalam agama Islam. Ya, kalau minta ampun, fastaghfiruni, oleh karenanya kata Allah dalam hadis qudsinya, fastaghfiruni aisaluni watlubuni minnal maghfirah, maka mintalah, tuntutlah kepada aku akan ampunan. Kalau kalian minta ampunan, kalau kalian beristighfar, aghfir lakum, akan aku ampuni kalian. Tu ay astur lakum ay astur dunubakum wa amhu atharoha walau akhidukum ya biha. Nah, kalau kalian minta ampun, aghfir lakum, saya ampuni kalian, saya tutupi dosa-dosa kalian. Astur dunubakum, ya saya tutupi dosa-dosa kalian. Wa amhu atharoha, bekasnya aja masih saya hapus, saya hilangkan. Jadi bekas itu nggak ada, dihapus itu bukan berarti masih ada bekasnya, nggak ada. Amhu atharoha, saya hilangkan bekasnya, saya hapus bekasnya. Walau akhidukum biha, aku tidak siksa kalian tuh, ya dengan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Sayyidina Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, ya beliau menjelaskan di sana, hada yang tadi
anna jami'al khalqi muftagiruna ilallahi azza wa jal fi jalbi masalihim. Ya, ini yang menjadikan satu catatan, sebuah ketetapan, anna jami'al khalqi, semua makhluk itu muftagiruna ilallahi ta'ala fi jalbi masalihim. Ya, semua makhluk itu butuh kepada Allah ya dalam mendatangkan kebaikan-kebaikan, wa dafi madarihim fi umuri dunyahum fi umuri dinihim wa dunyahum. Ya, dan mendapat mencegah, menghindarkan dari ujian-ujian, dari urusan-urusan dunia di agama mereka, ya dunia mereka.